guys, sampai jumpa kembali. Apa kabarnya? Biarlah kita tetap dalam perlindungan Tuhan, amin. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan horor atau kuasa kegelapan. Judulnya yaitu bebas dari kuasa gelap. Yes. Bedanya kan, kalau berhubungan dengan kuasa kegelapan itu sesuatu yang sangat dinanti-nantikan, ya kan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana seseorang itu bisa berhubungan atau bisa terikat dengan kuasa kegelapan. Yang pertama yaitu pasti karena seseorang itu pernah melakukan kontak atau pergi ke dukun, menerima jimat-jimat, atau percaya dengan hal-hal yang contoh kuasa kegelapan itu bisa seperti dukun, memakai jimat-jimat, percaya dengan ramalan, atau seseorang yang mempunyai roh ketakutan yang sangat berlebihan, atau bisa, kalau zaman sekarang kita sering melihat yang dinamakan indigo seperti itu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang alkitabiah, indigo juga itu tidak alkitabiah ya. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang itu bisa dikuasai oleh kegelapan. Yang pertama, pasti orang itu pernah datang ke orang pintar, ke dukun, peramal, atau sebagainya. Pastikan kalau kita masih terikat dengan kuasa gelap, pasti kita hidup di dalam ketakutan, khawatir, tidak damai, dan lain-lain sebagainya. Ya, bagaimana caranya supaya kita terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan kuasa kegelapan? Atau mungkin kita udah pernah terlanjur datang ke orang pintar, ke dukun, berobat, atau mungkin sejak dari kandungan waktu kita masih kecil belum tahu apa-apa, kita dibawa oleh seseorang ke orang pintar. Jadi hal itu membuat kita mempunyai celah untuk kuasa gelap merasuki atau mempengaruhi kehidupan kita ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bebas dari hal itu? Yang pertama yang pasti adalah kita harus menerima Tuhan Yesus dengan sepenuhnya sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dengan begitu kita percaya kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Dia akan memberikan kita damai sejahtera, dan yang pasti Roh Kudus akan Tuhan berikan di dalam hidup kita yang membawa kita kepada perubahan-perubahan, yang membawa damai, sukacita, dan kesejahteraan dalam hidup kita. Ada firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi walaupun kita pernah terikat dengan kuasa kegelapan, kalau kita mempercayai Tuhan Yesus, maka roh ketakutan itu akan pergi. Dan yang sering kita lihat juga adalah seseorang itu mempunyai jimat-jimat di dalam tubuhnya, mungkin dalam bentuk gelang atau cincin atau hal sebagainya yang dipercayai sebagai pelindung, sebagai jimat atau alat-alat kebal seperti itu. Tetapi itu akan membuat kita semakin jauh terpengaruh oleh kuasa kegelapan tersebut. Firman Tuhan bilang gini, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis itu tidak pernah memberikan keuntungan dengan cuma-cuma kepada manusia. Mungkin ada seseorang yang pernah sembuh dari sakit karena pergi ke dukun seperti itu. Tapi sebenarnya itu tidak sembuh total. Yang ada hanyalah penyakit itu dipindahkan ke tubuh yang lain. Contohnya yang tadi sakitnya itu di perut, itu bisa pindah ke kepala atau ke bagian tubuh yang lain seperti itu. Ya, yang sering kita lihat juga adalah banyak orang-orang percaya dengan ramalan-ramalan seperti horoskop ya. Kita tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Yang tahu rancangan terbaik dalam hidup kita ini adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan pernah percaya kepada yang dinamakan horoskop atau ramalan-ramalan bintang yang bilang peruntungan Anda hari ini bla bla bla. Itu semua adalah sia-sia. Percayailah apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Iya, bagi kita sekalian dimanapun berada yang punya roh ketakutan, jimat-jimat, atau apapun yang membuat Anda takut, gak damai, datang saja sama Tuhan. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan apa? Merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan, belajar untuk memulai penyembahan di rumah, menyembah Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani, dan percayalah hidupmu akan lepas. Dan saran saya, jika itu tidak cukup, datanglah ke hamba-hamba Tuhan yang punya otoritas untuk berdoa untuk kamu supaya kamu dilepaskan dari kuasa kegelapan dengan doa atau tumpang tangan dari hamba-hamba Tuhan.
Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya.